Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat terus. Harus sehat ya Mas ya. Di tengah gempuran cuaca yang sudah memasuki musim penghujan ini, kita harus tetap sehat ya. Tetap sehat. Jamu lokal harus diminum biar terus sehat. Ada kiat-kiat supaya tetap sehat nggak sih Mas? Minum air kelapa, jahe, kunyit. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Madu. Jadi sehat tetap ya. Jadi sehat. Jadi bahan-bahan lokal ini tetap jadi juara ya Mas. Jadi ya? juaranya. Kesibukannya apa sekarang Mas Aziz? Kesibukannya kami di Komisi B hari ini. Pertama kami proses pembahasan APBD 2026 yang akan kami sahkan insya Allah dalam seminggu ke depan. Kemudian kami juga hari ini sedang menggarap 2 perda. Pertama perda tentang kehutanan, yang kedua perda tentang pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam. Nah, itu kesibukan kami di Komisi B hari ini. Jadi kami sibuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, para stakeholder yang lain, masukan-masukan dan lain sebagainya. Jadi ini programnya sedang running ya? Sedang running semua, makanya di satu sisi kita juga sebentar lagi juga reses, banyak hal. Insya Allah biasanya memang menjelang akhir tahun ini memang agak repot ya. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah kami akan tuntaskan sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh Kemendagri. Udah deket akhir tahun nih, jadi karena ada running seperti ini, ada nggak sih kepikiran buat ya udah deh akhir tahun liburan dulu gitu? Iya, nanti kalau sudah selesai. Kalau udah selesai kita pasti liburan, sekalian liburan Nataru. Kalau untuk ini deh prosesnya sendiri, progresnya, pencapaiannya di maksimal berapa lama sih Pak untuk target program yang sedang berjalan ini? Kalau APBD dijadwalkan, APBD 2026 itu dijadwalkan nanti sekitar tanggal kami sepakati, kami dok itu tanggal 15 November. Tanggal 15 November ini ya? Kemudian kalau perda ini ya di akhir bulan ini sudah harus tuntas. Wah. Di tanggal 24, 27 harus tuntas, makanya kami juga mengejar waktu itu ya. Karena memang pembahasannya kita sudah melakukan FGD dengan beberapa stakeholder, kemudian tinggal pendalaman di naskah akademik di 2 perda itu. Wow, luar biasa. Lumayan dikejar deadline juga ya Pak dikejar deadline kita. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, ini Noni pengen ngobrol sedikit. Panggil Pak apa Mas ya? Mas aja lah ya. Nggak apa-apa, santai kita. Seperti yang kita tahu nih Mas ya. Sering dengar juga nih bahwa Jawa Timur nih itu sering disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Apa iya? Berdasarkan data yang dilaporkan kepada kami di Komisi B, karena kami yang membidangi bidang perekonomian ya. Dan setiap minggu itu kan ada rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, Kementerian dengan Pemprov. Nah, nanti hasilnya teman-teman di Pemprov itu biasanya di-share ke kami. Berdasarkan data yang ada, memang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu di atas rata-rata nasional. Kemudian kalau kita breakdown lagi, apa sih penopangnya? Penopangnya itu secara garis besar itu ada 3 hal. Ada yang paling menopang itu ada 3 hal. Pertama, kita ditopang oleh perindustrian kita. Mohon maaf. Yang pertama oleh sektor pertanian kita. Itu salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan perekonomian kita. Itu sektor pertanian. Dari hasil pertanian ya? Dari hasil pertanian. Kemudian yang kedua perindustrian. Industri mamin, makanan minuman kita, alhamdulillah terus tumbuh kembang. Kemudian yang ketiga adalah penopang yang ketiga adalah industri tembakau kita. Itu juga salah satu penopang pertumbuhan perekonomian kita. Kita ada di 3 itu yang 3 besar ya, bukan berarti yang lain tidak punya andil, tapi itu tiga besar itulah yang menopang pertumbuhan perekonomian kita yang di atas rata-rata nasional. Gitu. Jadi dari bidang pertanian itu sendiri, dari bidang pertanian, kemudian perindustrian dan juga dari tembakau. Ada tembakau gitu. Perindustriannya pun mamin, makan minuman. Betul. Gitu.
Dan tembakau kita alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. ya Pak ya? Ya, Oke, alhamdulillah. kalau ngomongin tembakau nih, ini kan banyak banget juga nih Pak. Pak lagi, Mas ya. Ini kan banyak beredar nih rokok-rokok tanpa cukai. Tanggapan Mas sendiri gimana tuh? Ya, artinya saya pikir begini, kita melihat persoalan itu lebih komprehensif. Iya betul. Kenapa kemudian beredar rokok tanpa cukai? Itu karena memang cukai kita dianggap terlalu tinggi, sehingga harga rokok mungkin tidak terjangkau. Nah, kemudian beredarlah substitusinya, substitusinya juga ilegal. Maka kita sepakat dengan wacana yang berkembang bahwa teman-teman produsen rokok yang selama ini belum bayar cukai, nanti akan dikenakan cukai dengan harga mungkin yang lebih murah. Oke. Ya kita banyak wacana terkait hal itu. Tapi kalau kemudian industri rokok ini kan artinya tidak hanya produsen rokoknya. Iya. Ini ada kaitannya dengan nasib petani tembakau kita. Betul. Sedangkan petani tembakau kita itu from generation to generation turun-temurun lah mereka menanam tembakau. Maka itu semacam sudah menjadi tradisi dan budaya. Yang untuk mencari substitusinya nggak gampang, begitu di penanaman tembakau gitu. Jadi memang harus ada semacam dari pemerintah pusat ada kebijakan yang cukup berpihak pada semua hal. Artinya negara juga jangan sampai rugi. Iya betul. Tapi ya masyarakat juga dikasih ruang untuk bernafas lah. Oke. Jadi tetap ada keseimbangan seperti ada itu keseimbangan, ya. gitu. Oke. Dan kalau kita melihat nih ekonomi daerah sekarang ini kan sedang diarahkan untuk menuju kemandirian ya berbasis potensi lokal seperti itu nih Pak. Kalau dari menurut Mas Aziz sendiri nih, jadi seperti apa sih bentuk ekonomi mandiri yang ideal di tingkat provinsi ini nih? Saya pikir gini, daerah-daerah atau para pelaku UMKM terutama atau industri kecil kita itu mereka cukup tangguh ya. Cukup tangguh ya. Cukup tangguh. Bahkan di masa Covid itu mereka lah tulang punggung ekonomi. Betul sekali. Nah, itu cukup tangguh. Artinya spirit ini harus terus dijaga. Nah, tugas pemerintah adalah terutama pemerintah provinsi memberikan insentif atau memberikan pendampingan. Katakanlah kalau insentif dari sektor permodalan. Hari ini kita punya program namanya Prokesra di bank UMKM kita atau bank perekonomian kita. Itu bunganya cuma 3%. Termurah sedunia. Tahunnya. Insya Allah tahun depan itu turun bunganya 2,75% untuk pinjaman untuk UMKM dengan plafon paling tinggi 50 juta kemarin. Luar biasa. Kita berharap ke depan makin berkembang, plafonnya makin tinggi. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga tentu pelatihan-pelatihan itu juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah program pelatihan di sektor-sektor usaha itu terus ada. Terus ada. Tinggal bagaimana teman-teman pelaku usaha untuk mengakses. Kemudian berbasis kearifan lokal. Ya tentu kita melihat di 38 kabupaten kota ini mana yang paling potensi dan di situ intervensi pemerintah provinsi dalam pengertian intervensi itu melakukan pendampingan, kemudian melakukan pelatihan, artinya pelayanan supaya ekonomi mereka berkembang, potensi lokal itu terus naik gitu. Seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Aziz sendiri nih, dari sekian banyak pelaku UMKM nih ya Mas ya, dengan pinjaman modal yang sudah disubsidi oleh pemerintah dengan bunga yang begitu rendah, ada nggak sih kendala dari mereka yang mungkin tidak digunakan dengan semestinya seperti itu? Kalau per hari ini ya, menurut yang disampaikan ke kami NPL-nya itu, yang non-performance loan-nya itu dikit malah. Artinya alhamdulillah masyarakat kita komit. Bahwa kemudian NPL itu menjadi tinggi itu memang pada saat COVID kemarin. Tapi secara umum ini masih bagus, masih on the track semuanya. Masih on the track ya? Masih on the track. Bahwa kemudian ada 1-2 yang nggak begitu ya kita nggak bisa kemudian
membakar lumbung hanya gara-gara ada seekor tikus kan Iya, gitu. betul. Artinya bahwa itu tantangan masih ada. Tapi so far sejauh ini alhamdulillah semuanya on the track dan kita dari DPRD Provinsi Jawa Timur itu terus mendorong supaya terus masyarakat tuh mendapatkan informasi akses permodalan. Oke. Kita terus mendorong. Berarti tetap disupport ya Pak ya? Tetap Seperti disupport, itu. tetap disupport. Oke. Seperti yang trust issue yang sedang beredar sekarang nih Pak, kan katanya bilang perekonomian sekarang sedang tidak baik-baik saja. Relate nggak sih Pak? Ya, ada kondisi global yang kayak begitu. Artinya memang situasi suatu daerah itu kan terkait juga dengan kondisi yang lain gitu. Kita perekonomian itu kan nggak bisa dilihat sebagai persoalan daerah secara ansih, tapi ini ada persoalan di tempat lain yang juga berefek dan lain sebagainya. Ada kemarin perang tarif dan lain sebagainya. Tentu itu kan membuat efek kejut kepada para pelaku usaha bahwa perekonomian kita secara umum dianggap tidak baik-baik saja. Tapi insya Allah kita ikut optimisme pemerintah bahwa kita akan segera terbang ke 6%. Tetap ya Pak ya? Tetap harus optimis. Support. Iya betul. Jadi di tengah chaos yang kabar yang beredar bahwa perekonomian sedang tidak baik-baik saja, pemerintah tetap optimis untuk membantu. Tetap optimis ya, Pak, ya? dan pemerintah tetap wajib, kami dorong dari DPRD itu tetap wajib untuk gimana supaya caranya menjadi baik-baik saja. Oke. Kasih dong mereka pelatihan, kasih dong mereka pendampingan. Kalau bisnisnya udah jadi, kasih dong, pertemukan dong mereka dengan calon-calon investornya. Iya. Dan itu alhamdulillah ada di Provinsi Jawa Timur. Dan melalui misi dagang, ada bisnis matching, semuanya ada. Ada ya. Nah, kalau melihat dari sisi pandang UMKM sendiri ya Pak ya, namanya usaha itu kan kadang rame kadang enggak. Sudah nih dapat modal, kemudian usahanya ternyata tidak berjalan, tidak seperti yang diharapkan. Apakah mereka mendapat kesempatan untuk mempelajari di bidang lain? Misal sekarang yang ditekuni di bidang kuliner nih, ternyata di bidang kuliner mereka tidak, nggak ada hasilnya nih. Bisa nih kayaknya di bidang yang lain, misalnya selling baju seperti itu. Itu apakah ada kesempatan untuk diberi pelatihan-pelatihan berikutnya seperti itu, Pak? Banyak sekali pelatihan yang kita miliki. Biasanya persoalannya kan begini, UMKM itu pertama akses permodalannya, iya, betul. Yang kedua pemasarannya. Betul. Nah, maka melalui misi dagang biasanya itu dibuka aksesnya. Atau ada pendampingan untuk menjaga kualitas produknya. Iya. Konsistensinya itu yang kadang-kadang memang banyak bermasalah. Betul. Nah, itu Pemprov hadir juga, kita dorong supaya Pemprov mendampingi supaya produknya ini konsisten. Jangan sampai produksi pertama bagus, kedua bagus, keempat kelima mengecewakan. Betul. Nah, itu ada semua. Katakanlah kita punya pelatihan namanya di salah satu UPT, unit pelaksana teknis pelatihan Dinas Koperasi dan UMKM itu ada di Malang. Itu malah Pak Kepala UPT ya palu gada kalau kata orang Jakarta. Apa lu mau, gua ada. Mau pelatihan model apapun, insya Allah difasilitasi dan dicarikan mentornya. Tinggal kita mau atau tidak. Gitu. Kalau memang punya semangat yang baik, mau belajar, kita mendorong Pemprov supaya membuka itu kesempatan seluas-luasnya. Gitu. Kemudian untuk kriteria, apakah ada kriteria tersendiri untuk para pelaku UMKM ini sendiri, Pak? Apakah butuh filter, kemudian pemilihan-pemilihan, jadi nggak cuman asal nih, Pak, saya mau nih buka ini. Oh ya udah nggak apa-apa diajarin. Apakah semuanya ditampung seperti itu, ataukah ada seleksi-seleksi yang harus dijalani oleh para pelaku UMKM ini sendiri, Mas? Kalau secara formal nggak ada, tapi kayak pasti itu kan jadi seleksi alam. Betul, ya. iya. Pada akhirnya mereka akan mundur sendiri kalau memang nggak cocok bisnisnya itu. Tapi apapun, kesempatan itu harus terus diambil, harus terus dicoba. Bahwa kemudian mungkin mungkin hoki ya. Artinya nggak hoki di ini, kenapa coba yang lain gitu. Dan
pemerintah nggak boleh, wah kamu nggak cocok ini, nggak boleh yang ikut menentukan itu. Jadi seleksi alam lah nanti. Oke, jadi memang pemerintah tetap memfasilitasi ya. Ya. Jadi tetap mencoba, kalau untuk di usaha ini gagal, kalian masih punya kesempatan di usaha yang lainnya seperti itu ya Mas ya. Oke, dan kalau dari para pelaku usaha itu sendiri, yang pastinya pemerintah juga nggak ngasal untuk memberikan modal ya Mas ya, nggak ngasal. Nah, kalau untuk kriteria penerima modal itu sendiri ada nggak sih? Tentu ada penilaian-penilaian dari pihak bank ya, dari bank UMKM kita, katakanlah tentu ya seperti umumnya penilaian pada umumnya bankable apa tidak. Oke, untuk pengajuan modal itu sendiri ya. Tapi yang nggak serumit seperti pengajuan pinjaman yang komersil yang lainnya. Betul. Tapi nggak serumit itu juga. Tapi bahwa kemudian ada persyaratan yang harus dilalui ya, tapi ya juga nggak terlalu rumit juga. Saya pikir gampang lah diakses, harus ada NIB kan gampang gitu. NIB, bahkan kita punya pelatihan itu dari Komisi B itu kita mendorong mitra kita bahwa pelatihan-pelatihan itu kemudian pesertanya itu pulang bawa NIB. Oke. Gitu. Nah, seperti itu, persyaratan seperti itu ya, Mas, yang kita tahu. Untuk pelaku UMKM kan sekarang lagi digalakan, harus mempunyai sertifikat izin berusaha seperti itu ya, Mas. Kemudian ada sertifikat halal juga. Apakah itu sekarang menjadi kewajiban bagi para pelaku UMKM itu sendiri? Ya, tergantung pasarnya sih ya. Kalau terutama sertifikasi Kuliner. halal ya. Sertifikasi halal. Sertifikasi halal karena ada daerah di dapil saya itu bahkan nggak bisa industri makanan yang mengandung daging itu punya sertifikasi halal nggak bisa. Oh, kenapa? Ya karena nggak ada RPH halal. Rumah potong hewan yang bersertifikasi halal nggak ada gitu. Makanya kita dorong pihak Pemprov, yuk kita adakan pelatihan, katakanlah Juleha, juru sembelih halal katakanlah. Oke, supaya kalau kemudian Pemkapnya punya RPH halal, nah nanti nih sumber daya manusianya gitu kan. RPH itu dari Pemkap biasanya ya, bukan dari Pemprov. Jadi ini akhirnya berkesinambungan ya. Iya, berkesinambungan ya, Mas. program kita terus. Jadi kalau kemudian ada RPH halal, rumah-rumah makan itu bisa mendapatkan sertifikasi halal. Atau industri makanan kita yang mengandung daging-daging itu bisa dapat sertifikasi halal. Nah, itu semuanya ya. Misalkan itu ya, artinya itu satu hal. Misalkan izin edar. Izin edar itu ada pendampingan juga loh. Kita dorong supaya terus ada pendampingan. Dan kita awasi terus itu program-program yang sifatnya pendampingan, pemberdayaan gitu. Oke. Kalau dari langkah pemerintah sendiri, kan masih banyak juga tuh pelaku-pelaku UMKM yang mungkin tidak tersentuh ya di pelosok atau seperti apa. Mereka nggak tahu kalau ternyata bisa nih ngurus PIRT, kemudian sertifikasi halal, NIB juga seperti itu. Nah, langkah dari pemerintah sendiri untuk menyentuh yang tak tersentuh itu apa untuk sekarang ini? Pertama memang ada namanya MJC, Millennial Job Center. Itu nanti mendapatkan banyak informasi akses. Yang kedua tentu ini kolaborasi dengan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena teman-teman ini ada 120 orang anggota, punya dapil, punya pelosok. Nah, insya Allah kami yang ikut mensosialisasikan itu selama ini. Maka ini kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Misalkan di dapil saya butuh pelatihan ini dong. Nah, nanti kita tinggal menyampaikan, ini loh konstituen di sini, masyarakat di sini butuh pelatihan ABCDE. Nah, nanti tolong itu disediakan, mulai dari anggarannya, proses pelatihannya, sertifikasinya dan lain sebagainya. Saya pikir selama ini berjalan baik. Berjalan baik. 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 Betul juga ya. Kalau Mbak nggak pernah ikut, berarti nggak pernah ikut reses. Nggak pernah datang resesnya anggota dewan. Iya. Orang Jawa Timur toh? Iya. Punya wakil tentu. Oke. Nah, kalau yang kita tahu sendiri nih, Mbak, ini kan banyak daerah di Jawa Timur nih yang sudah punya banyak identitas ekonomi masing-masing ya. Seperti contohnya tadi ada yang unggul di bidang industri, kemudian di pertanian juga, kemudian ada yang di pariwisata. Kalau dari pemerintah sendiri nih, yang paling unggul di pariwisata, itu apa yang bisa diandalkan, Mas? Jadi
Kan tadi ada dari sektor industri, Industri, kemudian perekonomian, dan dari tembakau juga, Oke, dari pariwisata. Yang kita tahu Jawa Timur katanya kurang pariwisata nih. Oke. Kurang dari segmen pariwisata. Nah, kalau dari pemerintah sendiri nih, gimana upaya untuk memperkenalkan? Untuk memperkenalkan bahwa pariwisata kita. Betul, untuk memperkenalkan pariwisata Tentu kita. kemarin kita kolaborasi dengan agent, travel agent. Travel maksudnya. agent, oke. Travel agent. Travel agent kita kolaborasikan. Ini loh kita perkenalkan. Itu kalau program dari pemerintah ya. Kita kolaborasi dengan travel agent, kita perkenalkan ini loh ada apa namanya wisata ABCDE. Kemudian kan kadang-kadang tempat wisata itu secara infrastruktur kurang baik. Betul. Itu kita juga dengarkan dari asosiasi pengusaha travel. Biasanya kami mendapat masukan, Pak di sini nih jalannya kami bawa wisatawan dari luar loh, jalannya nggak bagus. Nanti kita kolaborasikan. Artinya kalau bicara industri pariwisata itu seluruh stakeholder terlibat, baik travel agent, asosiasi pengusaha travel itu, kemudian ya masyarakat, kemudian juga lintas dinas, baik itu dinas pariwisata, kemudian ada UMKM, kemudian juga ada pekerjaan umum, akses jalannya. Iya, akses jalannya ya. Itu semua kolaborasi. Dan biasanya kami memang mendengarkan. Kami biasanya di Komisi B itu juga mendapatkan surat atau apa begitu untuk kami sampaikan ke dinas terkait. Berarti memang untuk membangun itu perlu keterkaitan antara stakeholder yang lainnya ya Pak, seperti itu. Ya, semua harus terlibat. Yang paling tahu itu kan teman-teman yang di travel agent. Betul, yang di lapangan Yang di lapangan, karena mereka yang bawa ini, apakah dapat komplain dari wisatawan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya kita terus kolaborasi. Gitu. Karena untuk membangun daerah nggak bisa sendiri. Iya, betul sekali. Jadi memang harus membutuhkan stakeholder itu semua ya. Dan kalau dari segi industri, kemudian pertanian dan pariwisata, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan agar semua potensi itu tuh bisa terhubung dan saling menguatkan ya Mas? Tentu ini bukan pekerjaan yang bisa selesai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak mungkin selesai. Ini PR besar, semua pihak harus bergandengan tangan, pemerintah provinsi, kemudian legislatifnya, DPRD provinsi maupun pemerintah provinsi, pemerintahan lah. Kemudian teman-teman di kabupaten kota, seluruh masyarakat, seluruh stakeholder yang ada, tokoh masyarakat itu harus kolaborasi. Dan ini untuk connecting tadi semuanya, itu bukan pekerjaan mudah. Itu pekerjaan yang memang membutuhkan kebersamaan kita semua. Kita yang di daerah, teman-teman di kabupaten kota menyampaikan ini loh kekurangan kita. Kemudian kita yang support secara kebijakan, mungkin kita bisa dorong. Atau ini tidak ada dasar hukumnya, yuk DPRD bikin perdanya kayak gitu. Itu semua harus bergandengan tangan semuanya. Betul. Dari segala aspek ya Mas, dari segala aspek, kendala paling besar pemerintahan menghadapi ini apa? Kalau saya lihat ya, saya pikir teman-teman juga sudah tahu ya. Ya kadang-kadang beda partai itu kadang-kadang ya kendala juga gitu loh. Ya barangkali itu di daerah lain ada. Kalau di Pemprov provinsi kayaknya belum ada nih. Jadi ada bupati, wali kota, ya jangan sampai komunikasinya jangan sampai kurang komunikasi dengan pihak Pemprov hanya gara-gara beda partai dan beda lain. Tapi ya so far sih selama ini kalau di Jawa Timur saya pikir baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Kemarin pelantikan bupati kepala daerah kita baru rata-rata, dan saya pikir saya lihat di beberapa media itu teman-teman kompak saja. Ya? Belum pernah ada kejadian seperti 10 tahun yang lalu ya. Di sebuah daerah itu di mana bupati diajak ngopi-ngopi sama gubernurnya nggak mau datang gara-gara beda partai. Itu kejadian 10 atau 15 tahun yang lalu ya. Kejadian ya Mas ya. Tapi itu dulu di daerah lain. Kalau kita insya Allah kompak. Aman-aman aja ya Mas ya. Sampai saat ini kompak. Kalau dari antusiasme warga, kadang
ada warga yang melihat bahwa ini potensi nih untuk menjadi tempat pariwisata, tapi ternyata dari penduduk setempat itu tidak mau. Gimana? Ya tugas Dari kita pemerintah. meyakinkan. Oke. Tugas kita meyakinkan bahwa ini loh semua nanti dilibatkan. Kalau ini berkembang menjadi wisata, ekonomi tentu akan hidup. Betul. UMKM akan hidup. Ini untuk masa depan kita. Dan kalau kita punya potensi, kita syukuri dengan cara kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya juga memberikan manfaat. Oke. Misalnya ada sebuah daerah, kenapa nggak boleh dibangun? Toh ini manfaatnya akan dirasakan Iya, oleh betul. orang banyak. Ya tinggal kita meyakinkan. Tapi persoalan-persoalan kayak begitu per hari ini sudah nggak ada. Oke. Saya Jadi sudah tidak pernah mendengar lagi ada penolakan, Iya, ada apa iya. nggak ada. oke. Berarti dari segi antusiasme masyarakat bisa menerima seperti itu. So ya, far sampai hari ini saya tidak pernah, kami di Komisi B tidak pernah mendapatkan surat komplain bahwa terkait sebuah tempat wisata ya. Iya. Bahwa beberapa waktu lalu itu ada tumpang tindih pengelolaan karena di situ ada 2 kabupaten yang terlibat, tapi sudah selesai dengan baik. Oke. Sudah selesai dengan baik. Jadi sudah tidak menjadi masalah. Tidak ada masalah. Insya Allah masyarakat hari ini kita semua sudah sadar bahwa potensi daerah itu harus terus kita kembangkan supaya memberikan manfaat untuk kita dan anak-anak cucu kita. Oke. Kita berandai-andai nih ya, Pak. Kita berandai-andai. Ada satu tempat yang mungkin bisa menjadi potensi tempat wisata. Yang mungkin masih asri, belum tersentuh, tapi ternyata ini berpotensi untuk menjadi tempat wisata yang bisa menghasilkan keuntungan juga nih ya pastinya ya Mas ya. Terus ternyata setelah dibangun itu akhirnya menjadi suatu kerusakan. Kira-kira gimana nih langkah pemerintah? Wah ternyata ini setelah dibangun jadinya kayak gini nih. Ya kita kan sebelum membangun sesuatu kan tentu ada studinya ya. Oke. Ada feasibility study. Apakah kalau ini dibangun akan menimbulkan kerusakan alam? Iya. Apakah kalau kemudian ini dibangun ada efek negatifnya? Tentu kita sudah berhitung itu semua sebelum kita sampai pada proses pengembangannya. Saya pikir tidak akan ada kejadian seperti itu kalau kemudian clean and clear bahwa sebelum dilakukan pembangunan itu ada studinya terlebih dahulu, ada kajian-kajiannya, dan selama ini sudah dilakukan kajian-kajian. Apakah setelah dibangun tempat wisata ini menimbulkan kerusakan alam? Kalau ada potensinya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kemudian setelah ini dibangun wisata akan menimbulkan konflik sosial? Bagaimana proses penanganannya? Semua kita hitung, semua kita perkirakan, dan semua jangan sampai itu terjadi. Oke. Dan so far nggak pernah terjadi. Iya. Sih. Alhamdulillah. Kita berandai-andai aja nih ya tadi ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahnya. Tapi untuk dari sektor pariwisata sendiri sudah banyak mendapat persetujuan dari masyarakat setempat juga ya Pak. Iya, jadi karena selain bisa membuat daerah itu sendiri tidak terisolir, juga bisa menciptakan perekonomian juga, mengangkat perekonomian masyarakat sekitar juga seperti itu. Nah, kita mengobrol tentang kemandirian ekonomi ini sendiri ya Mas ya. Itu kan sering sekali dimulai dari hal-hal kecil ya. Misalnya dari pola pikir dan juga kolaborasi juga seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih caranya untuk menumbuhkan semangat kemandirian tanpa menunggu bantuan dari pusat? Kalau kami itu begini caranya, artinya tentu semangat itu orang melihat success story dulu. Oh, Oke, Ada success story. Kalau sudah melihat success story, misalkan, wah itu UMKM itu berkembang, oh saya pengen dong. Iya. Pasti kayak semangatnya biasanya timbul dari situ, dan itulah yang kita lakukan kalau melaksanakan kegiatan pelatihan. Yang kita hadirkan selain narasumber itu, salah satunya pasti yang punya success story. Supaya menimbulkan semangat. Loh ini loh bisa kayak gini. Bisa kayak begini, Betul, omsetnya betul. sekian, caranya begini. Dan saya pikir itu harus dipupuk terus. Dan di setiap pelatihan-pelatihan pasti ada
UMKM atau pengusaha-pengusaha yang kita hadirkan untuk memberikan motivasi untuk selalu bisa kita berkembang. Jadi memotivasi, seperti itu ya. Oke, harus ada success story dulu. Kalau semuanya rugi ya siapa yang mau terjun di tempat betul. Gitu. Nah, kita beralih. Ini kan sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi dan yang pastinya keterbukaan informasi seperti sekarang ini ya, Mas ya. Apakah UMKM dan pelaku ekonomi lokal di Jawa Timur ini sudah cukup siap bersaing seperti itu? Atau mungkin masih ada tantangan yang perlu dijembatani seperti itu? Kalau siap bersaing, saya pikir para pelaku UMKM kita tangguh dan siap bersaing. Sangat siap ya? Sangat siap. Bahwa kemudian ada tantangan-tantangan, saya pikir semua bisnis ada tantangannya. Oke. Tidak hanya bagi UMKM, itu industri besar pun ada tantangannya kan? Iya. Tapi kan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM itulah tugas pemerintah untuk hadir membantu supaya teman-teman pelaku UMKM ini mampu melewati tantangan-tantangan itu gitu. Jadi kalau soal tantangan ya pasti ada lah, pasti ada. Industri besar, industri kecil, seluruh lini kegiatan bisnis pasti ada tantangannya tersendiri. Kemudian kehadiran pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintahan Provinsi Jawa Timur, artinya eksekutif bersama legislatif untuk kemudian membantu masyarakat mengatasi dan melewati tantangan-tantangan itu dengan berbagai macam program yang sesuai apa sih yang menjadi tantangan mereka. Misalkan digital marketing, mereka nggak punya kemampuan nih, ayo kita bikinkan pelatihannya. Gitu. Tetap ada pelatihan ya? Iya, harus kita bimbing itu pendampingan kita. Betul. Kemudian branding, kita bantu juga untuk branding. Bahkan kita dorong dengan anggaran Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian itu, oke, Anda punya produk, nggak mampu mengemas dengan baik, bawa sini deh, saya kemasin dengan baik. Itu sampai ada. Oke, bawa sini produkmu, saya bikinkan kemasan, saya bikin kayak desain, sampai sejauh itu. Oke, baik. Sampai sejauh itu. Bawa produkmu, kita kemas, kita ini. Nggak ngerti caranya memasarkan, kita latih. Sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Oke. Sampai kapan membantu seperti itu, Mas? Karena begini, ini kan semuanya bergulir ya? Iya, betul. Bergulir. Ya kalau yang sudah mandiri, sudah siap, kita tantang mereka. Oke, kita challenge. Ayo, kita ada misi dagang nih. Siap nggak produkmu itu kita bawa keluar daerah? Oke. Katakanlah dia sudah ikut mandiri, kan kemudian kita yang nggak mandiri itulah, yang masih baru-baru itu yang kita ini terus. Jadi kita harus berkelanjutan pelatihan. Ini nggak kemudian ini selesai anggarannya habis. Nah, terus bagaimana yang baru tumbuh itu? Iya, betul. Nah, makanya kalau sampai kapan ya saya pikir ya selamanya. Terus ya? sampai ada yang mau berbisnis terus kita kasih. Oke, jadi berarti dari setiap pelaku UMKM yang sudah siap bersaing langsung boleh ikut ya. Ya, nanti ada pameran, kita inkubasi dulu selama sebulan 2 bulan. Kita inkubasi, ini loh gini-gini, kita pertemukan dengan calon pembeli di program misi dagang dan lain sebagainya. Dan itu kami support penuh dari Komisi B. Seluruh kegiatan-kegiatan itu kami support penuh. Dan kadang-kadang bentuk-bentuk pelatihan itu kan teman-teman dinas ini kan dengar dari teman-teman dewan yang setelah reses. Ini loh keluhannya teman-teman di daerah itu begini, kami reses dapatnya begini-begini. Tolong dong diadakan pelatihan ABCD kayak begitu. Kalau dari teman-teman pemerintahan sendiri ya, paling banyak menerima keluhan apa sih dari pelaku UMKM? Modal dan akses pasar. Akses pasar berarti pemasarannya ya? Pemasarannya. Nah, disitulah kami terus mendorong supaya, ayo dong, bisa nggak ini lebih murah dari 3% itu? Bisa nggak 2,75%? Pinjaman-pinjaman itu? Kemudian, bisa nggak pameran kita lebih banyakin lagi? Bisa nggak kita lebih intens lagi di misi dagang dan lain sebagainya kayak gitu. Kita mendorong di situ. Berarti memang
dari banyak pelaku UMKM dari dulu sampai sekarang permasalahannya di pemasaran itu ya. Ya, atau satu di antaranya juga konsistensi produk, kualitas produk. Oke. Kembali lagi ya Yes. konsistensi produk. Ya, Karena ya. untuk menjaga konsistensi produk, Ya. kalau misalnya kita masih belum punya takaran itu susah memang Ya. ya Mas ya seperti itu. Kadang hari ini kita makanannya enak, ternyata besok. Ya, besok kok agak pedas gitu. Insya Allah kita ada kok. Oke. Semuanya kita kasih pelatihan, semuanya kita kasih pendampingan, semuanya kita kasih apa namanya, kita dorong supaya itu dilayani oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke. Insya Allah selama ini. Dari pandangan kuliner nih, Mm. kebanyakan dari ide mereka sendiri atau dari teman-teman pemerintah nih? Ini ada produk seperti ini nih, yuk kita bantu. Atau dari Mas, ini saya ada produk seperti ini, Pak, saya ada produk seperti ini, boleh nggak saya dibantu untuk Biasanya mewadahi berbasis ini? kearifan lokal. Oke. Biasanya berbasis kearifan lokal. Produk yang ada sih apa sih di situ supaya teman-teman pelaku UMKM itu juga gampang nyari bahan baku kan. Oke. Katakanlah kemarin tuh di Bangkalan, oke, kita bikin keripik singkong yuk, gitu. Kita ikut pelatihannya, nanti sekaligus dapat NIB-nya dan lain sebagainya, sertifikasinya dan bla 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 dan lain semuanya. Kenapa? Karena di daerah itu produsen singkong. Oke. Nggak mungkin Banyak kalau di penghasil daerah itu singkong. produsen singkong kita kasih pelatihan keripik nangka. Kan nggak Iya. nyambung gitu. Oke, Gitu. jadi memang di sana banyak dihasilkan singkong. Ya, sehingga katakanlah tercipta- bentuk pelatihannya sesuai dengan potensi yang Oke, ada. baik. Kami di pemerintah kan nggak boleh bikin pelatihan ABCD. Lo kalau nggak sesuai dengan potensi Iya. yang ada kan nggak mungkin. Betul. Harus ini. Katakanlah di Madura dipaksa dibikin pelatihan keripik apel, ya nggak ada, Bu. Iya. Nggak ada bahan bakunya itu di Malang adanya. Jadi memang sesuai potensialnya sesuai di situ. potensi daerah. Oke. By the way, di Madura banyak keripik singkong yang enak loh, Mas. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Nanti kita ini. Iya. Rengginang juga enak. Rengginang di juga Madura enak. gitu. Rengginang Lorjok. Iya. Itu nomor Oke. 1 di Indonesia. Iya betul, luar biasa sih. Nah, kalau dari segi kuliner itu tadi ya Mas ya. Jadi tantangannya adalah memang untuk pemasaran paling sulit. Kemudian untuk tadi nih untuk branding sendiri. Dibantu juga kan ya? Dibantu juga semua, dari semuanya. dari pemerintah. Semuanya all in. Program yang ada itu kami di Komisi B itu mendorong all in. Oke. All in. Apa? Kesulitan izin edar kita dorong. Jamu katakanlah. Jamu itu kan perlu izin edar karena butuh lab, butuh karena ada Penelitian unsur juga ya? kimia dan Betul. lain sebagainya. Uji laboratorium Uji juga. labnya semuanya. Kita dorong. Kalau bisa ini harus didampingin, Bos. Oke. Gitu. Harus ikut didampingin kayak begini-begini. Eh, Jangan sampai ada kendala izin edarnya, Iya, jangan betul. ada sampai kendala nanti kemudian ditangkap oleh pihak aparat karena tidak punya Tidak izin. Ya. Itu tugasnya pemerintah untuk kemudian mendampingi sampai itu keluar. Oke. Dan alhamdulillah teman-teman di dinas terkait sanggup. Oke, Pak. Oke, sepanjang ada artinya dianggarkan untuk ini. Oke, kita anggarkan. Kita sepakatin gitu. Susah nggak untuk mendapatkan izin edar tersebut? Saya pikir tergantung bahan-bahannya ya. Yang Oke. saya juga nggak paham juga karena saya bukan orang yang ngasih izin edar. Tapi ya tergantung bahan-bahannya, jenis bahan-bahannya. Saya juga tanya-tanya apa sih susahnya? Oh ini tergantung ini Pak, dia tergantung bahan-bahannya. Ya nggak susah. Sepanjang itu didampingin, insya Allah nggak susah. Oke. Sepanjang kita Sesuai bahan-bahannya, kemudian Iya. prosedur juga. yang yang merasa kesusahan, merasa kesulitan itu kan bisa menghubungi dinas perindustrian, dinas koperasi UMKM gitu. Melalui kalau nggak punya akses kan teman-teman kan punya perwakilan toh, Iya. punya dewan. Saya minta ini dong dihubungkan dengan ini. Kalau saya selalu teman-teman UMKM itu apa kebutuhanmu, nanti kita bikin pelatihan. Berarti memang menjaga komunikasi yang baik dengan para Iya, pelaku iya. UMKM Dan ya. itulah upaya kita untuk membangun basis-basis perekonomian di setiap pelosok Provinsi Jawa Timur. Gitu. Mengikuti perkembangan era digitalisasi sekarang ini,
apakah teman-teman ini juga dibantu? Kan banyak nih sekarang viral lewat sosmed. Di sini nih ada produk dari Asli Madura misalnya. Ini ada jamu Madura. Terbantu nggak teman-teman dengan Terbantu karena sistem kita seperti itu? ada yang namanya digital marketing Oke. pelatihannya. Ada ya. Ada semuanya. Pokoknya itu tadi yang saya bilang. Palu gak ada, apa lu mau? Gua ada. Ada semua. Tinggal bagaimana teman-teman ini masyarakat Jawa Timur mengakses. Oke. Tinggal itu aja. Saya pikir kendala utamanya sih selama ini mungkin teman-teman yang di bawah itu, para pelaku itu tidak punya akses informasi yang baik. Betul. Itu. Ini ada gunanya ada podcast kita ini. Betul. Bisa diinformasikan dengan Salah lewat satu ini ya melalui podcast ini. Podcast ini adalah salah satu media untuk menginformasikan ini loh kami punya ini. Iya. Ada akses. Gitu. Kadang ya tidak semua orang tahu dengan program-program yang pemerintah punya seperti itu ya Mas ya. Tidak Jadi, semua, kaget bahkan. Iya betul. Dan ternyata bahwa ada ya kayak gini. Ada. Mulai dari akses permodalan itu aja agak saya beberapa kali reses, beberapa kali jumpa dengan konstituen itu kaget loh ada ya. Iya. Ada saya bilang. Kemudian juga saya tanya ke saya basisnya di Bangkalan tuh Mas ya. Saya ketemu dengan kepala Bank BPR, Bank UMKM Bangkalan. Bagaimana? Iya Pak, kami serapannya rendah loh. Jadi kalau bisa disampaikan ke konstituen Bapak untuk kalau mau minjem ke kami begini-begini. Oke. Sebenarnya akses informasi aja selama ini yang mungkin tidak terdelivery dengan baik. Oke. Pertama mungkin teman-teman dinas itu hanya siaran lewat Instagram yang barangkali belum tentu Betul. di-follow Iya. oleh banyak orang. Padahal Instagramnya dinas hari ini menarik-menarik loh. Bukan hanya sekedar isi upacara hormat bendera, enggak. Hanya terima penghargaan enggak. Di situ ada informasi. Oke. Makanya yuk di-follow, di apa. Gitu. Dan mungkin salah satu kendalanya adalah bahwa tidak semua orang ini bermain medsos Ya, seperti itu ya Pak ya. ya, Dan ya. mungkin informasi-informasi yang beredar itu hanya lewat medsos saja. Ya, lewat medsos. Mungkin lewat perangkat-perangkat kampung masih belum ada ya, Ya, perangkat-perangkat desa Belum kurang ada. sosialisasi seperti itu. Jadi akhirnya warga, kok ada ya ternyata Iya, seperti ini. Ada semua sebenarnya. Ada semua. Semuanya ada. Ya kayak saya nggak ada satupun yang nggak ada. Ya itu tadi yang seperti yang saya cerita. Ya kalau nggak bisa bikin kemasan, buat sini deh produknya kami yang cetak. Sampai sejauh itu. Boleh deh. Akses paling mudah yang akses paling mudah yang bisa orang tahu lewat apa nih Mas? Ya tentu lewat lewat Instagram, lewat website itu aja. Oke. Itu Berarti ada. memang harus ada delivery yang baik ya. Iya. terhadap Mungkin itu masyarakat. agak menjadi kendala ya. Oke. Tentu ya teman-teman di dinas ya itu yang bisa dilakukan melalui medsosnya mereka atau melalui website resmi. Selain itu mau lewat apa? Toh selama ini kalau kita atau bisa akses informasi itu melalui teman-teman dewan. Oke, seperti itu. Hanya itu. Kalau misalnya lewat camat, lurah, kemudian disampaikan kepada tingkat Tidak akan RT. ada jaminan terdelivery dengan baik. Oke, kenapa seperti itu, Mas? Iya, memang rantai komunikasi kita kan dengan penduduk seperti ini agak susah juga gitu. Iya. Ya, tapi makanya dengan proses sosialisasi, dengan acara-acara seperti ini, kemudian dewan itu reses, serap aspirasi, kunjungan ke dapilnya, insya Allah itu semua ini. Yang penting rajin-rajin aja. Kalau punya anggota dewan, ya kalau kata orang Jawa ya diparani, ditagih janji-janjinya. Ditagih, iya. Pak, saya punya kesulitan ini, kayak gitu. Oke. Kalau konstituen kami begitu. Berarti memang harus ada feedback dari masyarakatnya sendiri Iya, ya, Mas, ya. Kalau diundang reses, tolonglah datang. Tolonglah datang. Biar tahu informasi. Betul. Biar tahu Jangan terus habis gitu ternyata diundang reses nggak datang, bisanya komplain nih. Iya. Wah, gimana nih? Gitu. Iya, padahal sudah dijelaskan. Nah, ini biasanya di Iya. reses itu jadi ajang tanya jawab atau kadang-kadang ya nggak hanya reses, kalau kami itu didatangi ke kantor malahan. Oh, oke. Ke Indrapura, teman-teman itu atau di rumah pribadi itu saya terima tamu biasa ya sampai tengah malam. Wow. Orang menyampaikan keluhannya, Pak ini. Dah kita punya saluran komunikasi tersendiri dengan masyarakat. Alhamdulillah selama ini walaupun nggak 100% tercover tapi paling tidak ya ada hal yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat. Siap. Kemudian
Kita sering dengar istilah juga nih, Mas, produksi di daerah, pasar di luar daerah, seperti itu. Kira-kira gimana nih dari teman-teman Dewan bisa membantu memperkuat rantai distribusi dan pemasaran hasil lokal supaya nggak berhenti di level kabupaten aja nih, Iya. jadi bisa sampai Kalau luas gitu. produksinya bagus, layak jual, Oke. ya itu dia. Ada misi dagang, Hmm. salah satunya. Bisa membantu untuk menyalurkan Iya, juga seperti bisa. itu. Untuk kemudian kita pertemukan dengan buyer-buyer yang Oke. potensial. Itu misi dagang. Kita tanggung kok itu. Ditanggung oleh APBD itu. Oke, dijamin ya. Dijamin. Oke. Ya bukan dijamin laku, tapi ya ongkos perjalanannya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ongkos perjalanannya ya kita kalau dijamin laku atau nggak lakunya kita ikut hukum Iya, pasar. betul. Nah, tapi bahwa Pemprov ini punya program mempertemukan produsen lokal dengan calon konsumen dari luar provinsi, itu tiap bulan kita ada. Dan ini bulan terakhir karena bulan 11 kan ada lagi insya Allah Januari atau Februari. Oh, akan ada lagi di tahun Ya, depan. kemarin ke NTT Kupang Luar biasa. minggu kemarin. Kita bawa UMKM atau IKM, industri kecil menengah, yuk kita pertemukan. Dan hasilnya bagus, transaksinya kalau dari 2019 ya, itu transaksi ya, bukan artinya ada jual ada beli. Itu belasan T kok. Belasan T. Wow. Dari 2019 itu sampai sekarang, sampai tahun kemarin ya, sampai 2 bulan yang lalu hampir 12 T. Jual beli. Ada yang kita jual, tapi ada yang kita Ada beli. yang kita beli, Ya, oke. Itu sampai belasan T itu. Wow, berarti memang cukup ini ya, Cukup luar biasa. Luar biasa. Terutama teman-teman petani kopi ya. Oke. Kopi, kemudian batik. Kalau dari petani kopi sendiri, yang paling banyak pendistribusiannya dari kota mana nih kalau untuk Jawa Timur sendiri, Mas? Tergantung permintaan ya. Oke. Karena begini, ada daerah yang kita harus menyesuaikan apa yang kita bawa ke daerah ini. Kalau di daerah itu sudah ada, ngapain kita bawa? Oke, ya. Gitu kan, nggak mungkin. Jadi memang tergantung permintaan dari daerah Ya, seperti kita itu, misalkan kemarin ke Samarinda. Nah, di Samarinda itu apa yang nggak ada, itu yang kita bawa. Kalau memang di sana sudah ada, di sini nggak ada, justru kita yang bawa dari sana. Itu kan transaksi, Mbak. Tapi so far sih, alhamdulillah produk-produk kita itu juga banyak laku di luar daerah. Oke. Itu salah satu ya, kalau tadi ada pertanyaan apa sih yang bisa dilakukan, itu kita bawa konstituen kita yang sudah kita anggap firm, mampu, oke, kita bawa ini loh, nanti dibawa ke luar provinsi gitu. Oke. Luar biasa perbincangan kita hari ini. Ya. Ini sedikit banyak jadi ilmu juga untuk Noni juga ya, Mas ya. Ternyata bahwa pemerintahan menyediakan sedemikian rupa wadah untuk para pelaku UMKM. Ya. Bahkan yang untuk menjadi kendalanya sendiri adalah informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, Iya. seperti itu ya, Mas ya. Jadi Ini Kita ikut bisa, podcast iya ini. betul. Dan mungkin ini podcast kita hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih bisa tahu dan juga mengenal bahwa pemerintah tidak hanya mengiming-imingkan bahwa ini memang real, ada wadah seperti ini dan pemerintah memang menyediakan untuk para pelaku UMKM dari segi produksi, pemasaran, packaging, branding, Semuanya. Semuanya. All in lah. Palu gada. mintanya cuma satu, kalau Apa? reses datang ya. Iya. Iya, artinya biar tahu atau apa gitu. Betul, oke, baik. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Aziz untuk kesempatannya. obrolan kita hari ini, podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk Amin, podcast berikutnya ya. Amin, amin. Oke, baik kalau begitu terima kasih Oke. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum. Oke.